سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Hadratul muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih berbicara seputar fikih kurban. Lembe si pertemuan siliwat sampun terbahas tentang keutamaan ibadah kurban, berikut juga tentang hukumnya, berikut juga tentang hewan yang paling afdal untuk kita persembahkan di hari raya kurban. Nah, lekram si mangkin niki hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sila yang ini kelanjutan pengajian kita akan berbicara tentang syarat kurban, ya, syarat kurban. Nah, untuk diketahui hadratul muhtaramin rahimakumullah, bagi yang ingin berkurban, maka hendaklah baginya untuk memilih hewan yang terbaik. Namun mampu sita, hewan yang terbaik. Nah, hewan si terbaik, si paling belek, si paling mokoh, si sehat tentunya. Nah, kalau kita tidak bisa mampu menghadirkan hewan yang terbaik, maka hendaklah minimal sifat-sifat hewan itu sudah ada pada hewan yang ingin kita. Nah, di antaranya hadratul muhtaramin rahimakumullah, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita bahwa sesungguhnya lehewan kurban ika hendaklah dijaga 4, sidekne kanggo arak le sopo hewan si ingin te korban, Arba'un la tajuzu fil adahi. Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 4 sinina kanggo hewan sita korban. Nah, ini perhatian nih. Belum ada sigen korban. Kenca yang menjadi panitia pengadaan hewan kurban, Napi si pertama al-awra'ul bain awaruha wal maridatul bain maraduha wal irja'u bain dara'uha wal kasir. Nah, hewan si harus terhindarin ketika kita ingin menyembelih, ino usayang dendek na cacat panentang aromata bahasa Tuhan deh, matan bembe, matan sampi, misalkan matan onte, itu jangan sampai cacat. Cacat ini artinya mohon maaf, bola matanya itu hilang. Lawan bahasa tiap lu udah pakai, maka jid satui dina ara, kepes misalkan satui ini dina ara mano. Nah, ini hindari hewan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini juga bisa dikonsumsi dan enak sekali, bisa dinikmati oleh orang, Nah, ini dia. Nah, namun misalkan hanya misalkan dengan lawan manusia itu kan katarak, tapi masih sempurna bola matanya itu, tidak masalah yang seperti itu. Nah, hindari ini lamun sini kalau hilang di antara salah satu di antara penglihatannya itu. Terus wal mariyatul bain maraduha. Hewan si sakit jelas penyakitnya. Si jelas penyakitnya. Ini hindari ini. Nina kanggo nyembelih hewan si jelas penyakitnya. Tapi misal penyakitnya ada misalkan bembe atau sampi kurek. Arakan singenong kulitnya itu pokoknya ngeri ronah kah? Karena penyakit kulit. Itu jelas kelihatan penyakitnya dendek. Jangan, jangan sampai memilih hewan sesembelihan yang seperti itu. Nah, kita dianjurkan untuk mempersembahkan yang terbaik. Mempersembahkan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala memang ingin melihat keikhlasan kita. Makanya sejarah korban si pertama itu kan
dilakukan oleh keturunannya Nabi Allah Adam alaihissalam antara Qabil dengan Habil, ya. Nah, di sana ada yang menyembelih, ada yang mengorbankan hartanya yang busuk-busuk, ya. Ini Qabil akan pegawian. Nah, Habil itu dia menyembelih binatang dombanya yang terbaik. Pada waktu itu Habil, sehingga yang diterima persembahannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya Habil. Ya, kalau menar yang antara tiang pulung udah segirang bersedekah, entina june sede-sede nih. Hartana pun bersedekah. Wah ini ada ciri-ciri, wah ini generasi lekan saya ini. Karena ada yang seperti itu kan. Ya, kadang-kadang musim pau, entina luas dulu pau nih. Apa nak sedekahang? Wah, Qabil wah pegawaian ini. Ya. Nah ini dia. Jadi muntah bersedekah ini yang terbaik. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra, belum dikatakan engkau itu mampu memberikan yang terbaik, kebaikan. Belum dikatakan kalian itu memberikan kebaikan hatta sampai kalian mampu apa? Tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau menafkahkan sesuatu yang engkau cintai. Berat memang. Ya. Namun tu hadaman desopo benda berat idap tu makendenangnya. Tetapi di sanalah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat keikhlasan kita. Sekat berdua pelung udah kelambi misalkan. Enggak sekene si merek karung dinal. Oi de seantar dalam berdagang misalkan lemamban. Ya, berdua kereng. Juara misalkan ya. Ada masa itu pakendengan tersedekahane kereng teh nih. Ya, Apollo misalkan, ayolah jenis dua itu kan 1 juta satak sekat, misalkan seperti itu. Nah, tapi begitulah ya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin melihat ya kualitas sedekah kita. Maka ketika kita mampu bersedekah dengan pemberian yang terbaik, nah itulah yang Allah inginkan. Maka jadilah kita manusia yang sudah dipandang mulia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lamun tabau nyedekahang si paling bagus ya. Yang kak sekenuan jua li ibadah kurban ikam lamun bau sampai si paling bagus sudah si kemampuan teh logo si kemampuan teh. Mele teh ngorban sampai mental misalkan semental ya. Logo nena bau kepeng teh nyampe semental, ya mana semen 3 roda lah, kan? Nah, seperti itu. Kan ada kan nomor di masjid misalkan tuh ada yang semental itu 3 juta, terus yang biasa 2,5 juta, ada yang agak kurusan mungkin 2 juta seperti itu. Nah, kalau kita mampu si palang bere doang, si palang sehat, si paling mokoh. Ya, makanya nanti kalau misalkan ada di antara para pengorban le jamaah majelis ta'lim tanika misalkan temilian teh si mokoh hasilnya hubungin nanti ketua panitia segiap pelung goda meleng orban unta insyaallah tarun lelah panitia meta yang pelung goda bet ada mu unta ngono kan. Seperti itu. Tapi kalau bisa yang terbaik ya. Nah ini pilihan hewan ini si dina berdua penyakit ya, misalkan penyakit tain matayan. Ini kan ya wah takut di tengah orang ya. Ya, kemarin ada istilah penyakit sempiran. PMK, apa kepanjangannya? Oh, penyakit mulut kuku. No, kita kan si girang nih si jemaah tugas nih panitia meta sampi usahakan ya hewan kurbannya itu sapinya ini bebas lekan PMK. Penyakit mulut kuku. Jadi kita todokna. Lamun yang umbiran todet yang namanya dah kuku yang umbir ke modelnya ya. Nah, usahakan terhindar dari semua penyakit-penyakit itu ya. Manusia doang lamun penyakitan takut diterapatin nih. Nah, apalagi nih ngeuna tamat di dalam tiante nih. Dah jangan jalun sempina penyakit mulut itu terus yang orangnya eloran, susah itu terus. Ya, jadi usahakan yang sehat, si getar. Ya, logo dendek kena sampai hilang. Pada sampai siwah liwat, gitu kan? Allah pelung udah meta yang laun. Terus wal irjal bintulha. Wal kasir, ya. Wal irjaul bain, ya. Si tempang. Nah, ini ya.
Lawan bahasa hewan mungkin pekor. Dia yang tahu napi bahasa si pantas untuk sempi ke bembek nih. Ya, kenjo, ya. Nah, pincang. Misalkan ada lampar ya sirengit. Kepak terus ngono. Nah, dia tahu leka orosna, nah ketika di jalan, maka itu hindari. Ya, hindari mengorban hewan yang seperti itu. Lalu makin muncul pertanyaan. Ini pas waktu tenyugulang elekan kandang sehat ya. Nah, ngentenjoya tipe penyembelihan, tipe patokan. Turun lekan motor. Kebetulan si kuninjoya puso bora atas apa. Harus lompat tinggi ngono. Sampai no. Akhirnya apa? Ketika dia lompat, ngerekok. Keketutna mah no. Pekor langsung seketika. Ya. Nah, dalam hal seperti itu, temak ye lek salah sopo, ya, ciri-ciri hewan yang dilarang untuk dikorban. Tidak. Kalau cacatnya itu ketika ingin dikurban. Si balanan ke si jauhan, si bawaan, ya, dan dalam jangka masa yang lama. Lagu lamun jelo ini jatuhnya kejarian, maka silakan. Tidak masalah. Ya, tidak masalah hal yang seperti itu. Nah, si terakhir, si patut untuk terhindarin lekan hewan kurban, hindarin ngorban wal kasir atau apa ini Jepang ya. Si reges. Tapi dengan reges, kuyus. Ya. Lah daka jaran meden tengorban ngino di. Logo mau kohana nak bembe. Ketimbang sampai si ganda korban, nah dendek sapi dengan endah, merongkun mumi, merongkun tolang-tolang terbungkus si kulit, denara daging. Lagu wah tua ini, wah 3 kali dah berentong, sekian 5 kali dah berentong, ya. Nah ini dia, hindarin hewan si kurus, misalkan paling muda doang, dia berentong nih, muda aja nih, lagu kurus. Nah, kalau bisa ya jangan sampai kita ngorban si kurus kumbena, karena makin lamun ya ketika hewan itu sudah disembelih maka dia akan diperuntukkan untuk 3. 1/3 untuk dikonsumsi oleh orang yang kurban dan keluarga dengan si ngorban. 1/3 akan disodakahkan, ya, berikan kepada fakir miskin. 1/3 dijadikan sebagai hadiah. Nah, dalam hadiah nih itu bisa dikasih tetangga, misalkan sahabat, dakan sugi. Boleh. Ya, dia nanti dapat dari yang 1/3 hadiah ini. Nah, ya ampun oleh majelis taklim tiang pulungguh dah, ino biasana dengan si ngorban sadena ya bingkisan. Ya, sadena bingkisan lekan hewan kurbannya pada pira kantong 15. Nah, 15 kantong itu silahkan itu. Dijadikan hadiah boleh, belum udah pernah jadi abon boleh. Mau belum udah pakai nyate juga no problem, silakan. Ya. Nah, logo lamun bau sedekahan selopuna. Nah, ini yang lebih bagus. Ya. Nah, yang makruh itu kita makan semuanya. Ya, makruh kalau tidak yang khilaf itu dalam mazhab Maliki makruh dimakan semuanya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan haram. Lamun takal orang selepuna. Dia nyembelih ngorban aran doang ngorban. Woi, tama Facebook, tama YouTube ngorban. Lo kok mesa-mesane ngelorangnya. Dia tidak masuk sasaran itu, ya. Jadi harus narak bagian dengan si lain. Lamun tengorban ini, lamun mesa-mesa pun udah ngelorangnya tuh, dobe dalam balik tak korban yang di. Tahu sembelih ya, menung puna. Mau nyembeliang diri, murakang diri, ngelorang diri, besur diri, kayak gitu puna. Mau kita pahala korban, mau asal disembelih pada waktu kurban itu, ya boleh dapat pengudah pahala. Logo penuh pendapat para ulama minimal itu jatuh ke makruh hukumnya. Lamun haram minimal dia makruh. Apa tegawai ibadah logo dibenci gitu kan? Secara makruh itu dibenci. No, iya.
Daman dia le onino nasari da kelambi. Ya melo saya kelambi untuk daman misalkan. Ya, dia kudaman. Daman dia tipa bebolus le tonino misalkan di amani ya. Kanggo angku lagu benci aku misal seperti itu. Apa tunggu nanti nikah lagu dia teman kan kadak kita benci. Nah seperti itulah dia perumpamaannya. Jadi pegawaian ini tetap dia akan dipandang saya lagu dibenci. Saya dibenci lo tergadakang. Kamele pelunggu dia sabang-sabangin. Saya kan nyabangin pelunggu dia. Ya Allah. Karena Allah lah yang menurunkan syariat ini. Nah, dan Allah lah yang menurunkan aturan. Maka jikalau kita ingin sempurna pada pandangan Allah, ikutilah segala macam bentuk aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah. Nah, itu dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, terkait dengan sifat-sifat hewan kurban. Ya. Nah, kita lanjut. Kapan sesembelihan itu mulai boleh untuk dilakukan? Ya, hadisnya berdasarkan hadis yang datang dari Barra bin Azib. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma nabda bihi yaumana hadza." Sesungguhnya awal kita memulai hari kita ini adalah, artinya awal temulai nyembelih. Awal temulai nyembelih hewan kurban. Kapan? Antusalliya thumma narji'a fananhar. Ya. Salat, kemudian pulang kita dari salat, fananhar. Kemudian kita nyembelih. Jadi pertama aturan ini salat dulu. Salat kita 2 rakaat, ya. Yang pertama 7 takbir, yang rakaat kedua 5 takbir. Setelah salat kita mendengarkan khutbah. Setelah khutbah, nah ulai itu lekan masjid atau lekan lapangan. Kalau misalkan salat Idnya dikerjakan di lapangan, pulang kita dari lapangan, barulah di sana kita menggeret hewan kurban teh. Ya, dianjurkan itu juang diri teh. Semangat berkurban. Ini bembeku, ini sampingku. Ngono ke? Aju mang teh hewan kurban teh kita membanggakan di hadapan Allah, bahagia itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah awal tempat kita boleh menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qabla dzalik fa innama wa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Maka barang siapa yang menyembelih hewan kurban itu setelah melaksanakan sholat Id, maka dia akan mendapatkan pahala kurban. Dia akan mendapatkan pahala kurban. Sampun tabas tentang keutamaan ibadah kurban. Lagu saya nyembelih yasin dek naman waktu ini, dek man dengan tag di masjid saking semangatnya subuh sembelih ya. Maka apa yang didapatkan? Yang didapatkan tidak ada darah pahalanya, ya. Silakan saja makan dengan keluarga daging itu, ya. Nah, barang siapa yang menyembelih hewan itu sebelum jadwal yang paling awal ditentukan, seperti itu. Paham belum? Nah, jadi hari dengan sinaperana tanggal 9 itu de teman kanggo letono, ya. Letono tau tengah sabate merang di sini jemaah selapuan, ya. Nah, barulah nanti pada hari ke-10 selesai kita hari raya, baru letono tau temuli kanggo nyembelih. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, setelah kita membawa hewan kurban kita jauh tipe patokan, ya, maka perhatikan ada syarat-syarat yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin berkurban. Berbicara tentang mazhab Maliki, ya, kalau ingin berkurban, maka pertama dengan si nyembelih ino harusna muslim. Harusna muslim. Nah, umpamana arak sopok dengan muslim tinggal di daerah minoritas, NTT misalkan tawana hidup, le Papua, le nara dengan muslim kecuali ya duang le tono.
Nah, dia ingin berkurban, bagaimana? Boleh nggak diwakilkan kepada orang yang ahlul kitab? Nggak boleh, haram hukumnya. Dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, ya. Nah, tidak bolehnya, ya. Tidak bolehnya itu kepada selain muslim. Akan tetapi menurut jumhurul ulama, lamun dinerani nyembeliang dirina ampuk gina besuruk tipak dengan non muslim, gina besuruk tipak non muslim, maka diperbolehkan. Hanya saja jatuh hukumnya sampai kepada perkara makruh. Dene sampai jatuh ke perkara haram. Karena ampura arah dengan sini nerani nyembelih. Ya, atau kadang-kadang arah dengan sini nerani kita darah. Seperti itu. Nyembelih nerani kita darah nerani. Lagu lamun ngelorang paling julu. Nah, sing ini modelnya, maka silakan bisa berwakil. Tetapi lamun arak mesi dengan si seke akidah nakan cerita, maka itu yang harus lebih diutamakan. Nah, terkait hewan kurban hadrat sar muhtaramin rahimakumullah, kanggo ke tepatungan, ya, kanggo ke tepatungan, tapunaran patungan besugulan beli hewan kurban, ya. Dalam mazhab Maliki ini nak kanggo. Ini yang lamunara le antara itu si berdua pemahaman mazhabnya Maliki nggak boleh. Maka pelunggu kalau ingin ngorban harus beli sendiri. Dina kanggo patungan. Nah, lamun le perkara pahala aja kanggo. Misalkan ya, pelunggu beli sampi. Biasa pelunggu dah harus beli sampi nih, kepeng-kepeng mesa dina kanggo besugulan. Lagu pahalana lamun perlu niatan sampai 100 manusia nggak masalah. Tapi pahala. Lagu masalah besugulan dina kanggo dalam mazhab Maliki, ya. Tahun pahala je segi apa balo da suam bilin ang dunia suang alung ini terserah. Ya, kumpulan kakak pelunggu deh nih, kenje kakak pabu balo longgor boyo toker goneng, ya pahalanya ditransfer ke sana, boleh. Lagu papa masalah mesugulan tidak boleh dalam mazhab Maliki. Nah, ada sebagian di antara saudara kita yang seperti itu, maka enggak masalah, silahkan, ya. Nah, dalam pembahasan, ya, dalam pendapat jumhurul ulama, ya, tidak boleh patungan lamun tengorban hewan domba atau bembe. Jumhurul ulama, ya, enggak boleh, ya. Tapi dalam pembahasan sapi atau unta diperbolehkan, ya, dan ukurannya itu nenek kanggo lebih mesugulan lekan pitu manusia. Nenek kanggo lebih lekan pitu. Misalkan pengudah ngumpulang nih 10, ya, karena lamun tapi itulah dia mampu beli unta misalkan. Terus pengudah mesugulan kumpulang ada di kaca pere, kaca selai misalkan. Kan iya, yang penting nyembelih wah le hari raya kurban nanti. Maka bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Ya, berarti hewan itu nggak layak untuk dijadikan sebagai persembahan dalam ibadah kurban. Nah, ini menurut jumhurul ulama. Ante tahu. Maka maksimal hewan itu, ya, lamun pada mana mesugulan dan kanggo lebih lekan pitu manusia, pitu anggota, nggak boleh. Nah, kalau anak kecil, nah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ini dia terkait dengan syarat-syarat hewan. Nah, yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lamun wah mantap si pelung udang ngidapnya, gin ngorban, sudah lunas, setoran dan sebagainya, hewan kurban sudah ready, ya, yang tukang potong, tukang purak sudah siap dan sebagainya, maka satu yang makruh, ya, untuk dikerjakan bagi orang yang sudah berniat untuk kurban, apa itu? Molong kuku kence beguntang molong bulu, ya. Ini makruh hukumnya, ya. Kapan mulai itu? Lamun wah tempo hilal tanggal sekian bulan Dzulhijjah. Detono, ya. Maka yang ingin gondrong kesempatannya gondrong di sana itu.
Ya, tapi ini anjurkan. Maksudnya dianjurkan itu kalau dikerjakan juga tak masalah. Tidak akan menggugurkan pahala ibadah kurban. Hanya saja lawan bau kita hindarinnya itu lebih bagus. Ya, perkara makruh ini, ya. Tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Piran tekanggo molong kuku kanca molong bulu lamun wah numpas darah hewan sesembelian teh inu. Di sana baru boleh. Ya sini biasa belo kukuna, tunggu di sana. Tetapi kalau umpamanya dia nyaman udah kuku belo, enggak nyaman dia punya rambut panjang, maka enggak masalah kalau dipotong. Meskipun dia pada tanggal azan salat. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Terakhir, hal yang makruh dilakukan oleh orang yang ingin berkurban, sebagaimana yang sampaikan tadi, ya, untuk menahan dirinya dari memotong kuku dan rambut. Ya, landasannya hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhi, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Namun hadis ini hadratan muhtaramin rahimakumullah berbeda ditafsirkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini berlaku hanya untuk orang yang ihram, ya. Berlaku untuk orang yang ihram arti dengan si haji nih, ya. Dengan si haji ketika dia telah mengenakan pakaian ihramnya, maka hendaklah dia menahan dirinya dari segala sesuatu yang tadi itu. Dia dilarang untuk memotong rambut, memotong kuku, ya, dan termasuk juga menggauli, mendatangi istrinya. Nah, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan di antara beberapa yang dilarang bagi orang yang menggunakan pakaian ihram, ya, karena beliau tidak berihram. Nah, artinya seperti mendatangi istri, ya, itu Rasulullah tidak melarang hal yang seperti itu. Nah, dari penafsiran inilah para ulama mengatakan Nabi, ya, ada yang mengatakan oh hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya tidak masalah, ya, dia tidak makruh, tidak pula menjadi haram, gitu. Jadi rahmat, ya, perbedaan pendapat nikah sehingga tidak menjadikan kita untuk berselisih. Namun arak misalkan dengan si kita tuh berniat gen ngurban, lalu kita tuh yang molong kukuna, kita tuh yang molong buluna begunting di salon umpamana ampot dengan percuma wah ngorban dengan ini bet kepana tuh urung ngorban wah darakanana. Ini keliru hal seperti ini, ya. Jadi hal seperti ini yang perlu kita dalami dalam membahas suatu hukum sehingga kita, ya, tidak mudah untuk memponis pendapat orang lain dan tidak menjadikan kita untuk bersikukuh menganggap pendapat kita saja yang paling benar. Ya, itulah hikmah dari perbedaan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah kita, yang disampaikan yang lahir dari para ulama-ulama kita, yang dimana tujuannya sebagai rahmat, memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Wallahu taala sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa